Ibu. Perkenalkan, nama saya Aslamia. Saya dari SD Negeri 4 Tugusari. Saya Yusuf Supriyadi dari SMAN 1 Kebun Tebu. Saya Sariwati dari SD Negeri 1 Cipta Mulia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching sebagai supervisi akademik. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Selamat pagi Bu Sariwati. Selamat pagi Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Sariwati ada rencana coaching dengan Bu Aslamia. Iya, benar sekali. Saya senang bertemu dengan Bu Sariwati pada hari ini untuk membicarakan peningkatan pelajaran coaching Bu Sariwati. Iya. Saya ingin memberikan dukungan terhadap coaching pada semua pelajaran. Bagaimana yang dapat saya bantu untuk Bu Sariwati tentang proses coaching ini? Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin sekali Bapak bisa membimbing saya dalam peningkatan kemampuan present, kehadiran penuh gitu, dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada kondisi saya. Baik, dari apa yang telah disampaikan, saya sangat mendukung sekali. Kemudian, Bu Sariwati, bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada kompetensi coaching kali ini? Dari ketiga kompetensi yang saya ungkapkan tadi, saya pengen fokus di satu titik kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif coach saya ketika dia berbicara, sehingga si coach ini bisa bebas bersuara tanpa ada hambatan atau kendala, apa rasa takut, apa rasa tertekan gitu loh Pak. Baik, ini sudah saya catat dulu. Iya, Pak. Iya. Kemudian, bagaimana menurut Bu Sariwati? Kemudian sejauh mana tingkat kemampuan Bu Sariwati dalam hal coaching ini? Saya kalau kemampuan dibilang mungkin belum punya ya Pak ya, tapi kalau untuk mendengarkan saya sudah berusaha mendengarkan secara aktif, tapi mungkin masih banyak hal-hal yang perlu saya penuhi nantinya Pak, yang masih harus dibimbing lagi keterampilan itu. Iya, oke deh. Saya paham sekali apa yang telah disampaikan Bu Sariwati. Iya. Nah, Ya Pak. kemudian apa harapan Bu Sariwati ketika kita nanti melaksanakan proses coaching ini? Saya sangat berharap Bapak nanti bisa mengawasi jalannya coaching dan memberikan umpan balik kepada saya terkait hal-hal yang perlu dikembangkan di dalam prosesnya coaching itu. Oke. Baiklah Bu Sariwati. Silakan laksanakan proses coaching ini dengan Bu Aslamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Sonia. Apa kabar Mbak Sonia hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Kemarin Mbak Sonia tuh katanya minta ketemuan, bener kan? Iya. Kira-kira ada apa ya? Ibu pengen ketemu saya. Jadi saya tuh pengen meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu gitu. Oh begitu. Ya. Memang selama ini hal-hal apa aja yang ibu rasakan menjadi hambatan atau kendala ibu dalam mengelola waktu? Iya, jadi saya tuh kesulitan menyelesaikan tugas itu ketika tugas itu datangnya bersamaan dan harus diselesaikan juga dengan waktu yang mepet-mepet gitu nanti. Begitu. Ya setelah ibu identifikasi hambatan ibu dalam mengelola waktu
waktu karena terkait waktu yang jaraknya terlalu rapat atau terlalu dekat gitu ya. Setelah Ibu identifikasi hambatannya, ada rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut? Rencananya sih begini Bu, saya tuh nanti akan saya tulis tugas-tugas mana dulu yang kayaknya cepat harus diselesaikan, apa ya, lebih penting gitu, maksudnya tingkat urgensinya itu lebih tinggi. Iya, iya. Nah, jadi rencana saya ya saya akan mencatat, menulis jadwal tugas-tugas yang mana dulu yang lebih penting dulu, baru Iya, iya. setelahnya. Iya. Itu sih Bu rencananya. Jadi dikelompokkan gitu ya Bu ya, mana tugas yang lebih penting, namanya sama yang hanya tugas pendukung aja gitu ya, dikelompokkan. Oh ya, bagus rencana aksi Ibu, sangat jelas. Sekarang bagaimana Ibu untuk menjaga komitmen Ibu dalam melaksanakan apa namanya pembagian atau pengelompokan tugas-tugas itu agar bisa dilaksanakan secara bertanggung jawab dan terus menerus? Saya rencananya akan membuat satu pengingat kayak semacam Iya. alarm. Iya. Saya akan membuat reminder untuk tugas-tugas saya tersebut. Kemudian saya juga akan meminta rekan dari guru-guru yang lain untuk mengingatkan saya tentang tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Terakhir dari percakapan kita ini, bagaimana? Nah, terakhir dari ini yang perlu sangat penting sebenarnya saya ingin tahu dari Ibu, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab dengan rencana yang sudah Ibu tata, sudah Ibu atur, sudah Ibu jadwalkan, bagaimana nanti tanggung jawab pelaksanaannya? Rencana saya itu akan memantau sendiri perkembangan tersebut ya, terhadap rencana saya tadi. Saya akan memantau juga secara pribadi. Kemudian selain itu saya juga akan meminta kepada rekan sejawat ya, guru-guru yang lain untuk memberikan umpan balik kepada saya. Jadi saya juga nanti akan mencari sumber tambahan kalau memang itu diperlukan. Luar biasa sekali gurunya ini. Dia menyadari kekurangan dia dalam pengelolaan waktu, tetapi dengan sendirinya juga Bu Aslamia mengetahui bagaimana cara mengatasi kekurangan dan tidak tepatan waktu itu dengan sendirinya. Mudah-mudahan ke depannya Ibu ini bisa berjalan meningkatkan kompetensinya dengan baik dan jangan bosan-bosan selalu bercerita dengan kita sesama guru di sini. Setelah pembicaraan ini apa yang Ibu rasakan? Ya, di sini saya sangat merasa lega, ternyata dengan saya bercerita dengan Ibu Zaliwati, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Zaliwati karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, berdiskusi mengenai hal-hal yang saya alami dalam tugas saya sebagai seorang guru. Sama-sama Bu, terima kasih juga sudah mempercayai saya untuk bercerita. Mudah-mudahan kita selalu sehat, kita ketemu lagi di lain waktu untuk kompetensi-kompetensi yang lebih tinggi lagi. Assalamualaikum Bu Aslamia. Assalamualaikum Bu Sarimati. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Setelah tadi saya amati dari hasil coaching antara Bu Sarimati sebagai coachnya dan Ibu Aslamia sebagai coachingnya, boleh saya berbagi pengalaman? Boleh Pak, ya boleh, senang. Baik Bu, setelah saya melihat apa yang telah Ibu lakukan, ya, Ibu sudah melaksanakannya sesuai dengan alur prioritas. Kemudian Ibu sudah menjadi presiden, hadir dengan sepenuhnya. Kemudian Ibu juga telah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach Ibu, dan juga
pendapat Ibu tentang hal ini? Saya senang sih Pak dengan hasil umpan balik Bapak yang begitu menyanjung sebenarnya. Kalau dibilang ada sayap lidah terbang saya dengan sanjungan Bapak ini. Tetapi saya sadar diri masih banyak yang perlu saya kembangkan Pak. Terkait pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif itu masih perlu saya kembangkan lagi Pak. Nah dari situlah saya kedepannya masih tetap berharap Pak Yusuf mau jadi observer, masih mau mengawasi dan masih mau memberi masukan untuk pengembangan kompetensi yang ingin saya gapai lagi. Baik. Nah, setelah Ibu sampaikan tadi, untuk depannya Bu ya, kompetensi apa yang akan Ibu sampaikan ketika nanti Ibu akan melaksanakan coaching? Mendengarkan secara aktif kompetensi yang ingin saya gali dan ingin saya kembangkan lagi, mendengarkan secara aktif dari curhatan-curhatan atau cerita-ceritanya si coach Pak. Oke, baik. Kemudian langkah konkret apa yang akan Ibu lakukan? Langkah yang akan saya lakukan yaitu saya mengembangkan kompetensi. Salah satunya ya seperti ke Bapak gitu, mencari solusi, mencari masukan, terus mencari referensi-referensi dari teman-teman yang lain, apa dari YouTube, apa dari mana gitu, agar kompetensi saya bertambah sehingga coaching nantinya bisa bercerita mengalir tanpa ada rasa beban atau merasa takut atau merasa malu. Baik Bu, terima kasih atas apa yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu kembali dengan sesi selanjutnya. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Iya, senang nggak Pak nih ketemu sama saya? Sangat senang sekali ketemu dengan Bu Aslam. Saya juga senang lah ketemu sama teman, ya kan? Jadi gini, pada hari ini kan kita akan membicarakan terkait dengan keterampilan coaching Pak Yusuf. Jadi Pak Yusuf kan pengen ningkatin nih keterampilan coachingnya kan? Iya. Lalu di sini saya akan memberikan dukungan kepada Pak Yusuf. Lalu bantuan apa yang bisa saya berikan untuk Pak Yusuf nih? Baik, terima kasih Bu Aslamia sebelumnya. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, kehadiran penuh saya, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Oh iya, baiklah kalau begitu saya akan mendukung Pak Yusuf dalam hal ini. Lalu bagaimana nih yang ingin difokuskan peningkatannya Pak Yusuf? Saya berharap Ibu dapat memberikan cara saya mendengarkan aktif nanti dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti. Oke, ini saya catat ya Pak ya. Jadi Bapak ingin yang bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna ya, akan saya fokuskan di situ nanti. Lalu menurut Pak Yusuf sudah sejauh mana tingkat kemampuan Pak Yusuf dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching ini. Kemudian dengan meningkatkan keterampilan ini, saya akan lebih baik untuk membimbing murid saya dalam proses pembelajaran nantinya. Oke, paham, saya paham Pak. Lalu apa kira-kira nih harapan Pak Yusuf dari kegiatan observasi ini? Saya berharap observasi ini mampu memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya Bu. Kemudian khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Oke, baiklah. Demikian dulu ya Pak ya wawancara kita sebelum saya melakukan observasi. Jadi nanti silakan
Pak Yusuf melakukan kegiatan selanjutnya yaitu coaching ya, bersama coachingnya Pak Yusuf. Nanti saya akan melakukan observasi, baru setelah itu kita akan wawancara lagi mengenai hasil observasi. Jadi nanti pasca observasi kita akan diskusikan lagi ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih sebelumnya dan waktunya. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Apa kabar Pak Yusuf? Kabar baik Bu. Bapak ada waktu nggak? Saya ingin berbicara dengan Pak Yusuf. Kebetulan saya ada waktu kosong Bu. Silakan kalau ada yang akan dibicarakan. Kira-kira apa yang akan dibicarakan? Ini Pak, saya ini kan punya masalah. Bukan masalah sih, cuman kendala aja ya, kendala karena kekurangan apa, kurang komitmen, nggak tahu apa itu namanya Pak. Yang jelas saya sering mendapat teguran terkait pengelolaan waktu Pak, karena saya sering lalai dengan tugas-tugas penting yang selalu tidak tepat waktu dalam pengerjaannya. Ya, saya ingin berbicara dengan Bapak, siapa tahu dengan berbincang ini saya mendapat solusi dari masalah saya itu Pak. Nah, sebelumnya nih, pertama-tama apa yang ingin Ibu Sariwati capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya Pak untuk mengelola waktu. Ya, mengelola waktu yang lebih efektif dan efisien lagi. Baik, kemudian sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu yang telah Ibu sampaikan. Apa saja Bu, hambatan atau kendala nih Bu ya yang Ibu Sariwati hadapi dalam mengelola waktu tersebut? Setelah saya pikir-pikir Pak ya, setelah saya identifikasi dari keluhan-keluhan dan teguran-teguran yang saya dapatkan, saya ini sering tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas penting yang diamanahkan oleh atasan saya. Itu. Nah, setelah Ibu Sariwati mengidentifikasi hambatan tersebut, Ya. kemudian nih rencana aksi apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Setelah saya identifikasi kekurangan dan kekurangan saya Pak ya, terkait waktu itu saya akhirnya berpikir bagaimana caranya saya ini agar berubah gitu ya, agar tidak begini-begini aja, agar tidak selalu kena teguran ya kan. Akhirnya saya berpikir saya akan memulai membuat jadwal yang terprogram untuk tugas-tugas penting dan menjalin kerjasama secara kolaboratif dengan teman-teman saya di sekolah. Baik. Nah, kemudian Ibu Sariwatinya, bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Kemudian eh, siapa saja yang dapat membantu Ibu Sariwati untuk menjaga komitmen tersebut? Itu tadi Pak, saya ini ingin menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan teman-teman sejawat itu dan atasan tentunya, supaya mereka bisa mengingatkan saya untuk tugas-tugas penting yang diamanahkan kepada saya Pak. Jadi saya tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan dan teguran-teguran yang mungkin bisa menjatuhkan mental saya. Dengan bekerja sama teman-teman itu, saya akan lebih bertanggung jawab lagi dengan tugas saya. Baik, Bu Sariwati. Terakhir Bu Sariwati ya. Iya Pak. Bagaimana Ibu Sariwati akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan meminta umpan balik secara berkala dari teman-teman saya dan akan mengembangkan kompetensi saya di bidangnya, di bidang itu terkait waktu, pengelolaan waktu. Jadi saya akan mencari sumber-sumber dan masukan-masukan dari teman-teman yang lebih senior, lebih berpengalaman agar bisa jadi pedoman saya bagaimana caranya memanage waktu yang lebih efisien. Gitu aja.
setelah apa yang ibu sampaikan tentang kemana waktu seperti yang sekarang ini kita berbicara dua arah. Kemudian sekarang apa yang ibu rasakan setelah kita berbicara seperti ini? Alhamdulillah senang sekali Pak. Saya merasa lega. Bapak udah ada waktu mendengarkan saya. Terima kasih. Jadi saya udah tidak pusing lagi. Saya tidak merasa terisolir lah dari ketidakmampuan saya dalam mengelola waktu itu. Terima kasih Pak Yusuf. Mudah-mudahan kedepannya Bapak masih mau membuka diri untuk saya ajak berbicara lagi terkait kompetensi akademik ini. Tentunya dengan senang hati Bu. Makasih Pak Yusuf. Kita ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Selamat pagi kembali. Alhamdulillah kabar baik Bu semuanya. Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu ya Pak ya. Amin. Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya kemarin ketika Pak Yusuf melakukan coaching ya bersama coachingnya. Lalu di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa kemarin pada saat Pak Yusuf melakukan coaching itu Bapak sudah melakukan alur tirta ya sebagaimana mestinya. Kemudian kompetensi Bapak dalam mendengarkan aktif itu juga sudah sangat terlihat. Kemudian ketika Bapak mengajukan pertanyaan itu sudah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bermakna bagi coaching. Jadi bagaimana menurut Bapak hasil observasi saya tadi? Saya sangat senang sekali mendengarkannya. Udah terima kasih atas umpan baliknya. Iya, sama-sama Pak. Jadi untuk meningkatkan lagi nih kompetensi yang Bapak miliki tadi supaya makin hari itu makin meningkat. Lalu langkah konkret apa yang akan Pak Yusuf lakukan di kemudian hari? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi Bu dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Oh iya, itu adalah langkah yang sangat baik sekali ya Pak Yusuf ya. Baiklah hasil observasi kita kali ini akan saya catat di dalam supervisi akademik ya Pak ya. Kemudian terakhir nih Pak, apa yang Bapak rasakan, Bapak peroleh dari proses supervisi ini? Alhamdulillah, masya Allah saya lega sekali. Lega sekali. Terima kasih atas apa yang telah Ibu berikan terhadap saya mengenai tentang coaching ini tersebut. Iya, sama-sama Pak Yusuf. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Aslamia. Waalaikumsalam Bu Sariwati. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu nanti mau melaksanakan coaching ya sama Pak Iya. Yusuf. Iya Bu. Oh ya, jadi sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya mau mengadakan beberapa pertanyaan terkait rubrik penilaian tentang coaching itu mengikuti alur tirta Bu. Ya. Di mana alur tirta itu yaitu T-nya itu tujuan. Jadi dalam coaching itu jelas tujuannya apa gitu kan. Identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Dari keempat alur itu, kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan dalam coaching itu nanti? Ya, saya berharap saya bisa melaksanakan alur tirta itu dengan baik Bu. Selain itu saya juga pengen Ibu mendukung saya dalam peningkatan keterampilan present, kemudian mendengarkan aktif dan juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna bagi coach saya. Ya baiklah, saya tulis ya Bu ya harapan-harapan Ibu. Nah mudah-mudahan nanti di
pelaksanaan coaching bisa semua yang harapan-harapan ibu itu bisa dilaksanakan dan bisa tercapai dengan baik. Demikian aja percakapan kita pra observasi ini. Mudah-mudahan pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Aslamia, silahkan melakukan coaching dengan coachingnya. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Yusuf hari ini? Selamat pagi juga Ibu, kabar sehat walaupun agak lumayan batuk ini, maklum ini ke cuaca. Iya, sekarang ini lagi musim hujan, jadi kita harus menjaga kesehatan. Jangan lupa minum obat ya Pak ya. Iya. Iya, jadi baiklah Pak Yusuf, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya dengan menggunakan alur tirta. Jadi di sini apa yang ingin Pak Yusuf sampaikan kepada saya? Iya, saya ada permasalahan dengan salah satu siswa saya. Ya, jadi permasalahan tersebut itu apa Pak Jadi, yang Bapak hadapi? jadi begini Bu, di pelajaran saya ada salah satu siswa saya itu yang tidak mau membaca, mencatat dan menulis materi apa yang saya sampaikan. Oh, seperti itu. Jadi ya baiklah. Jadi dari yang Bapak ceritakan tadi sudah bisa kita identifikasi ya bahwa ternyata murid Bapak itu ada yang kurang ya minat belajarnya, motivasi belajarnya, menulis ya, membaca. Lalu sebenarnya hambatan apa yang Pak Yusuf rasakan pada saat itu? Hambatan yang saya rasakan, ya saya tidak nyaman Bu melihat siswa saya itu ada yang tidak mau membaca dan menulis materi saya. Tujuan saya itu agar siswa tadi itu bisa termotivasi Bu dan bisa mengikuti pelajaran apa yang saya sampaikan seperti siswa-siswa pada umumnya yang saya ajarkan. Nah, ya, benar sekali. Jadi kan Bapak udah tahu nih ya, ternyata ada permasalahan, hambatan. Nah, jadi kira-kira langkah apa nih konkretnya yang Bapak akan lakukan supaya hambatan-hambatan tadi bisa Bapak lalui? Oh iya, saya akan mengajarkan dan menerapkan metode yang bervariasi. Kemudian saya selingi dengan SPP. Nah, metodologi yang bervariasi tersebut itu salah satunya saya akan menggunakan dengan teknik game. Dengan berkelompok sehingga dengan sendirinya anak tersebut tadi itu bisa termotivasi untuk mengikuti materi yang saya sampaikan. Sangat baik sekali ya rencana aksi yang akan Bapak laksanakan. Apalagi sekarang itu kan anak-anak itu sangat sangat antusias ya Pak ya ketika dalam proses pembelajaran mereka itu ada game-gamenya. Ya. Lalu bagaimana bentuk tanggung jawab Bapak nih terhadap langkah konkret Bapak tadi? Tentunya saya berkomitmen untuk continue secara terus-menerus melaksanakan metodologi yang bervariasi diselingi dengan SPK tadi, dan salah satunya akan saya selipkan teknik game di situ, sehingga siswa yang belajar dengan saya dengan sendirinya dia ikut andil dan termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang baik. Bagus sekali ya komitmen Bapak. Kemudian mudah-mudahan nanti kedepannya itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Nah yang terakhir, bagaimana perasaan Bapak setelah kita diskusi ini melakukan coaching ini, apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah, saya tentunya merasa lega setelah saya berdiskusi dengan ibu dan saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk langkah ke depan bagaimana saya akan menerapkan metodologi yang bervariasi dan teknik speaking yang pas sehingga anak didik saya itu belajarnya dengan nyaman. Ya, jangan bosan-bosan ya Pak ya dengan saya. Jadi nanti mungkin di lain waktu kita
kita bisa berbincang-bincang lagi supaya kegiatan pembelajaran kita di kelas itu bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, Pak. Assalamualaikum Bu Aslamia. Waalaikumsalam, Bu Iya. Narwati. Dari kegiatan saya sudah mengamati kegiatan coaching Bu Aslamia dengan Pak Yusuf tadi. Yang saya amati, alhamdulillah alur ceritanya terpenuhi semua. Ibu sudah bisa hadir secara utuh ke coachingnya dan Ibu sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu atau berbobot. Ibu sudah bisa menggiring pertanyaan-pertanyaan ke coach sehingga coach itu saya perhatikan nggak ada beban bercerita dengan ibu, jadi udah mengalir sudah, jadi nggak ada saya lihat di situ antara merasa bersalah apa merasa menggurui, tidak ada. Nah, dari hasil pengamatan saya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan dari kegiatan coaching tadi? Kalau saya sebenarnya saya ingin meningkatkan lagi Bu kompetensi saya tadi Iya. dalam hal mendengarkan aktif, Iya. kemudian variatif dalam Iya. memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif Iya, lagi iya. ke depannya. Saya pengennya seperti itu Bu. Luar biasa, saya kagum sama Bu Mia ini. Padahal alur kita sudah tercukupi, pertanyaan-pertanyaan bobot sudah dilontarkan, masih mau mengembangkan diri lebih ini lagi. Harapan saya mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa mengembangkan diri seperti harapan Ibu. Jangan bosan berbicara dengan saya, kita selalu sharing. Itu aja ya percakapan kita pasca observasi ini Bu. Selamat bertugas. Terima kasih Bu Sariwati. Sama-sama.